Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Ketemu dengan Pak Sidik dalam pembelajaran dari rumah. Meskipun dari rumah masing-masing, kita harus tetap menjaga kesehatan dan juga tetap semangat belajar. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu bersama-sama. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran 3 dan 4 di tema 4 subtema 4. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang hak dan kewajiban, kemudian cara memilih makanan yang sehat dan baik, dan yang terakhir kita akan membuat kembali soal pembagian sendiri. Nah, langsung kita ke materi pertama kita hari ini, yaitu tentang hak dan kewajiban pada teks bacaan berikut ini. Jalan yang bersih. Benny dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Mereka sedih melihat kondisi jalan tersebut. Benny ingin jalannya terlihat bersih. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Benny ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Adik-adik, itu tadi cerita tentang Benny yang pulang sekolah dan di jalan umum itu ada banyak sampahnya adik-adik. Ya, kalian harus peduli terhadap kebersihan lingkungan dimanapun kalian berada. Bersyukurlah memiliki jalan umum. Jagalah jalan di lingkungan agar tetap bersih. Nah, di sini jalanan umum kita itu mempunyai kewajiban dan hak adik-adik. Nah, kewajiban kita untuk di jalan umum itu semua warga wajib menjaga dan merawat jalan umum. Semua warga tidak boleh membuang sampah di jalanan. Wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Kita juga wajib menaati peraturan lalu lintas. Wajib menghormati pengguna jalan lain. Wajib membawa surat-surat mengemudi ketika sedang berkendara seperti SIM dan STNK. Wajib menggunakan pengaman waktu di jalan umum, misalnya helm, sabuk pengaman, jaket, dan lain sebagainya. Sedangkan kita juga punya hak adik-adik. Nah, hak kita apa? Hak mendapatkan kenyamanan saat berjalan. Ya, misalnya jalan tidak rusak, hak menggunakan jalan yang bersih dan nyaman, berhak atas kelancaran saat berkendara di jalan umum, berhak untuk keselamatan saat menggunakan jalan umum, berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan, terus mendapat perlindungan hukum saat berkendara di jalan umum, dan mendapatkan keamanan diri jika mengalami kecelakaan. Jadi kalau kita sudah melakukan kewajiban kita, otomatis kita bisa menerima hak kita adik-adik. Jadi lakukan dulu kewajiban kalian di jalan umum, baru kalian akan menerima hak kalian. Nah, itu tadi materi pertama kita hari ini tentang hak dan kewajiban. Setelah itu kita akan mempelajari tentang makanan yang baik dan sehat berikut ini. Nah, berilah tanda centang jika menyatakan makanan ini sehat dan berilah tanda silang jika makanan ini tidak sehat. Yang pertama, makanan digoreng dengan minyak bekas berwarna coklat. Tentunya ini tidak sehat adik-adik ya, karena minyak goreng yang baik itu berwarna kuning ya. Makanan tertutup rapat, nah tidak diserang dengan lalat ya adik-adik ya, ini termasuk makanan yang sehat. Lalu makanan terbuka, nah ini makanan terbuka ini makanan yang tidak sehat. Makanan dibungkus koran, nah menurut Kak Citra makanan dibungkus koran itu tidak sehat loh adik-adik. Mengapa? Karena koran itu kan mengandung tinta ya, di koran itu. Kalau kita menaruh makanan di koran itu, otomatis tinta yang ada di koran itu akan
seperti melekat di makanan kita. Nah, lebih baik itu menggunakan kertas minyak untuk membungkus makanan, kecuali kalau korannya itu dilapisi dengan kertas minyak di atasnya. Jadi tidak langsung kepada korannya adik-adik ya. Makanan terlalu manis itu juga tidak sehat. Makanan bersih itu makanan yang sehat. Makanan masih segar itu makanan sehat. Makanan sudah basi itu makanan yang tidak sehat. Oke, terakhir yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang membuat soal pembagian sendiri. Mari kita simak bersama-sama berikut ini. Nah, Pak Lurah ingin membuat wilayahnya hijau. Beliau menugaskan setiap rukun tetangga atau RT untuk menanam pohon angsana. Di wilayah itu terdapat 10 RT. Beliau menugaskan 10 RT untuk menanam. Berapa banyak bibit yang dimiliki Pak Lurah dan berapa banyak bibit yang diterima setiap RT. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu banyak bibit di kelurahan, lalu kita bagi banyak bibit untuk RT, dapatnya adalah banyak RT yang ditugaskan seharusnya. Tapi di sini yang diketahui itu hanya banyak RT yang ditugaskan, malah hasil akhirnya yang diketahui. Nah, untuk mencari ini bagaimana Kak Citra? Nah, kita membuat suatu kemungkinan. Nah, adik-adik ya, kita lihat di sini, misalnya banyak bibit di kelurahan itu ada 1000. Nah, banyak RT yang ditugaskan ada 10. Maka untuk mencari banyak bibit untuk RT, itu kita bisa mencarinya dengan cara 1000 dibagi 10 sama dengan, nah untuk pembagian kalau sama-sama punya angka 0, ya kita coret saja. Ini kita coret 1, nolnya di sini juga kita coret 1. Karena angka 10 ini sudah tidak punya angka 0, ya sudah tidak boleh dicoret lagi adik-adik. Ya, coretnya harus sama banyak. Jadi 100 dibagi 1, ya jawabnya adalah 100. Maka banyak bibit untuk RT itu ada 100 buah. Contoh lain, kemungkinan lain, misalnya banyak bibit di kelurahannya 850. Lalu banyak bibit untuk RT, masing-masing RT berapa? Ya kita cari tahu dengan 850 dibagi 10. Sama dengan sama-sama punya 0, kita coret. 85 dibagi 1 sama dengan 85. Jadi banyak bibit untuk RT ada 85. Selanjutnya adik-adik, misalnya banyak bibit di kelurahan 800, maka banyak bibit untuk RT berapa? Ya kita bagi 800 dibagi 10. Kita coret adik-adik sama-sama punya 0 ya. 80 dibagi 1. Iya 80, maka banyak bibit untuk RT adalah 80. Kemungkinan yang keempat, misalnya adik-adik banyaknya bibit kelurahan itu ada 730 buah. Berarti 730 dibagi 10 sama dengan, kita coret adik-adik, 0 dibagi dengan 0 kita coret. Sekarang ketemu 73 dibagi 1. Jawabnya 73. Jadi banyak bibit untuk RT ada 73. Oke, itu tadi materi kita hari ini. Sebelum Pak Sidik akhiri, kegiatan anak-anak hari ini adalah mengerjakan evaluasi subtema 4 di buku LKS tema 4 halaman 102 yang bahasa Indonesia Rom 1 dan 2 saja. Sekian dari Pak Sidik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.